perjalanan untuk menjadi seorang pengacara tuh seperti apa sih sampai sekarang? Wah, panjang, berat, nggak seperti anak pengacara sekarang ini. Dulu itu kalau kita punya klien itu kan harus kita tangani terus sendiri, ketemu dengan penyidik, ketemu dengan jaksa, JPU, kita dampingin. Misalnya klien kita ini masuk ke rutan, kita harus dampingin sidang, berat dulu itu. Tahun berapa pun awal mula mungkin? 2016. Suka dukanya atau banyak dukanya gimana nih? Ya, suka dukanya apa ya, terkadang kita merasakan apa yang dirasakan klien, itu aja. Karena kita pun kan bukan manusia sempurna juga. Terkadang klien itu kan mereka punya masalah, bukan berarti mereka tidak ada masalah, kan itu aja sih. Nah, tapi dari awal dulu memilih ingin menjadi pengacara memang sudah cita-cita dari dulu apa seperti apa sih, Bu? Sebenarnya cita-citanya mau buka catering, karena terpaksa aja jadi pengacara. Terpaksa gimana nih Bun maksudnya? Atau ada tuntutan atau seperti apa? Ya enggak, maksudnya karena Bunda kan suka masak, jadi lebih suka ke masak sebenarnya. Tapi setelah menjadi pengacara gini masih disalurkan nggak sih hobinya atau emang udah buka catering juga? Oh enggak, tapi masih kalau masak ya tiap pagi. Rajin, Buat anak-anak kantor kan. Mbak, masakan Bunda itu enak dari Mbak? luar biasa, serius enak banget, kalian harus cobain. Kan nyesel lagi terus. Tadi udah nyoba kan. Bun sempat megang Saipul Jamil juga Bun, beberapa artis, artinya gimana Bun jadi pengacara yang sampai megang artis kan? Ya baik. Megang Saipul Jamil saat itu kan untuk PK-nya, tapi di acara kan jadi pengacara nggak begitu banyak lika-likunya ya Bun? Iya. Artinya sekarang di hari bahagia Bunda ulang tahun tadi juga sempat dihadiri teman-teman, terus juga Bang Saipul, gimana Bun? Ya. Rasa bahagia dari Bunda sendiri ketika masih yang pernah jadi klien akhirnya datang gitu? Ya sedih, senang bahwa di sisa umur kita ya masih banyak baik. Alhamdulillah Mama dikasih kesehatan, umur yang panjang sampai sekarang, dan ada segala perkara untuk Mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga masih banyak yang sayang sama Mama, masih perhatian sama Mama. Mungkin Bunda sampai terharu ini seperti apa sih? Apa yang setiap Kenapa sih Bun ulang emosional tahun banget nih? selalu sedih atau nginget yang sesuatu atau bagaimana Bun? Ya kan setiap ulang tahun itu kan hari bersejarah ya. Jadi merewind setahun yang lalu langkah kita kan itu. Tapi di saat kita ulang tahun banyak yang datang yang nggak kita undang, tapi berarti kan mereka perhatian, peduli dari jauh-jauh, baik kan ngasih ucapan. Berarti kan kita ini diingat mereka, itu aja. Terharu ya Bun? Iya. Jadi kalau kita jadi manusia itu memang harus baik dengan sesama, itu aja. Bisa manusia. Jadi di saat kita mungkin nggak ada nanti, mereka mengingat kebaikan kita. Udah itu aja. Bunda, mungkin tadi kan Bunda bilang setiap ulang tahun pasti merewind setahun yang lalu. Iya. Mungkin tahun ini apa sih yang udah Bunda lalui dan mungkin tahun ke depan apa juga yang masih pengen Bunda capai gitu? Ya mungkin anak-anak pengacara, Apa ya? Mungkin untuk kedepannya Mama yang pasti selalu menjadi yang terbaik, lebih baik, lebih sehat jasmani rohaninya, semakin disayangi oleh semuanya, keluarga, kita semua, orang-orang yang ada di samping Mama, klien-klien dan semuanya. Ya, dan semoga juga nanti tahun-tahun berikutnya gitu ya masih bisa sama Mama gitu ya, Mama sehat terus, rezekinya lancar terus dan bahagia selalu. Tapi mungkin dari Mama sendiri pengen ada keinginan apa sih yang mungkin pengen dicapai lagi dari enggak sih, enggak.
Karena kan kalau kita pengacara ini kan kita banyak mendengar keluhan orang. Tapi apakah orang luar sana tahu keluhan kita? Kan enggak. Tapi yang disyukuri apa Bun? Ya bersyukur di usia yang sekarang ini Tuhan masih memberikan kita kebahagiaan. Rezeki itu kan mengalir ya Mas. Rezeki itu kan nggak masalah materi aja. Kita punya anak yang banyak, kita bisa disayang semua orang, itu kan rezeki. Intinya itu aja, dan mudah-mudahan kantor ini bisa bertahan selamanya. Amin. Itu. Bun, kan Bunda di sini juga didampingi oleh orang yang tercinta lah, artinya ayah juga berkarir di pensiunnya, berkarir juga sama-sama berkarir. Bunda sendiri ada kebanggaan nggak sih Bun ketika kan pengacara itu belum nggak selamanya dapat klien yang berbayar gitu, artinya dan juga ada yang mungkin yang nggak berbayar. Gimana Bun, jadi ada kebanggaan sendiri nggak sih ketika benar-benar Bunda kayak dokter nih, berarti ada orang sakit yang harus sembuh ini. Ya, biasanya kami tuh dari kantor subsidi silang. Jadi ada case yang memang bayar ya, ada jasa hukum, tapi ada lagi case yang orang minta bantuan jadi subsidi silang, itu aja. Nggak kebanggaan dari Bunda sendiri sekarang sebagai advokat dan temennya oleh orang yang tercinta, artinya ayah juga sama-sama bidangnya, artinya apa kebanggaan Bunda untuk seorang Bunda jadi advokat gitu? Makanya apa ya? Ada kepuasan tersendiri. Kalau dari mama pasti kan mama tuh banyak cerita senang bisa ngebantu orang, biarpun kita pro bono, tapi kan ada kepuasan lahir batin, terus nama juga semakin dikenal. Kan kita nggak tahu ya namanya bantu orang, apalagi mama kan mungkin nanti kedepannya akan ada perkara-perkara yang masuk yang lain kan. Gitu. Iya, kalau kita biasanya seperti itu. Berarti Bunda ini lebih ke pro bono banyak ya? Enggak, terkadang ada perkara case yang memang pro bono ada yang kita bantu. Oke. Ada yang berbayar juga. Iya, jadi subsidi silang aja. Oke, Bunda kan udah jadi lawyer dari 2016. Mungkin tadi kan Bunda juga sempat menceritakan susah dulu menjadi lawyer, turun langsung. Mungkin pendapat Bunda sebagai lawyer senior saat ini melihat lawyer dan case-case kasus saat ini seperti apa sih tanggapan Bunda? Apakah memang sama seperti zamannya Bunda atau emang ada perubahan? Kalau perubahan pasti ada, yang namanya hukum itu kan berubah kan, berinovasi terus kan, nggak mungkin begitu aja gitu. Mungkin perkaranya sama, tapi untuk prosedur, administrasi dan lain-lain itu kan pasti ada masanya berbeda kan. Mungkin gimana tanggapan kakak untuk saat ini, lawyer saat ini kan menanggapi aja gitu dengan Apa nih, perbedaan maksudnya gimana nih? ya cara kerjanya kan tadi ada perubahan kan ya kan, seperti mungkin Bunda lebih belusukan lagi kalau dulu kan lebih kayak ibaratnya door to door lah ibaratnya. Kalau sekarang seperti apa nih mungkin? Kalau sekarang yang namanya udah zaman digital ya, lebih mudah sih mendapatkan informasi, mungkin mencari putusan, jurisprudensi dan lain-lain. Kalau dulu banget kan pasti kita hanya baca buku ke perpustakaan dan lain-lain. Kalau sekarang kan gadget dilihat gitu. Dan sekarang memudahkan Bunda juga nggak sih? Tapi kalau kami tuh biasanya klien tuh memang datang sendiri ke kami. Kami tidak pernah keluar mencari klien atau itu enggak, biasa dari mulut ke mulut. Bun, selama menjalani profesi sebagai pengacara ada cerita unik dan menarik nggak sih Bun? Enggak sih ya. Cerita yang itu Lucu atau apa gitu? yang sama Pak Syukur itu. Oh, cerita ya. Ada banyak. Berbagi Bun. Pada saat kami ke Gorontalo tahun 2016 itu kami masih magang 2015 dengan Sakur dan bertiga. Kami ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat itu di Makassar. Karena kami perokok kan bertiga, jadi dipanggil nggak kedengeran. Tapi akhirnya kami marah-marah itu. Terus mereka sampaikan, nggak bisa ibu, nggak, kami pengacara dengan sombongnya. Akhirnya kami dikasih tiket lagi. Tapi jangan yang beritahu yang lainnya ya. Oh iya. Tapi setelah kami turun, saya bilang sama orang, kamu kesana, kami dapat tiket yang itu aja sih. Terus di sana kan di Gorontalo itu kan nggak ada taksi, jarang, adanya bentor. Pada saat kami naik bentor itu kan nggak boleh bertiga, harus berdua. Jadi kita 2 bentor. Sampai di sana pulangnya saya bingung kan, saya bilang kebetulan ada mobil polisi itu, karena kan kami ke Polda. Saya langsung senyum, saya bilang Pak tolongin saya mau ke hotel, tapi saya dianterin kami bertiga.
Itulah mungkin suka dukanya ya. Jadi ya pengalaman 2015 waktu belum jadi pengacara. Ya? Bun, ulang tahun nih terakhir. Yang ngucapin pertama siapa Bun ulang tahun? Banyak. Semuanya. Enggak paling ya masih biarpun udah masih muda tapi ada yang spesial gak sih? Ayo Nggak ada. ucapin aja. Ya, Semuanya sama. sama semuanya. Bos. Mungkin ada kado yang apa gitu, spesial, Bun? kado Spesial apa gitu dari dari Nggak ada. anak-anak, dari keluarga, ada Anak kado. yang laki yang Kasih kado apapun. ya yang emang dia beliin tumpeng. Oh. Iya. Jadi Tapi lucu juga bilangnya, mah kayak tumpengnya apa lagi hari ini ya besok. Lewat emang. Lah kok begitu Din? Padahal aku udah pesen dari hari Selasa loh mah katanya. Tapi kayaknya nggak hari ini. Ya udahlah nggak apa-apa karena saya udah pasrah udah nggak apa-apa lah, saya bilang nggak jadi masalah Din. Nggak tahu ya mak nggak ada nih katanya udah di chat lagi. oke. Ya. Oke. mungkin doanya terakhir di ulang tahun ini, Bunda. Ya mudah-mudahan di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya kita semua nih termasuk Bang Aka Media semuanya, kita semua kantor hukum Heti dan rekan ditambah kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah oleh Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang berniatan buruk. Udah itu aja, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses dunia akhirat. Udah itu semuanya ya, doa terbaik lah buat semuanya. Oke. Kalau kita mendoakan yang terbaik buat semuanya, kita juga akan baik semuanya. Amin. Amin. Oke. Makasih Terima kasih, Bunda. Bunda. Ya, Selamat ulang tahun, sama-sama, Bun. ya. Sehat, Bu.